Saatnya obrol-obrol dan kali ini gue akan ngobrol dengan seseorang yang sebenarnya bisa dibilang cukup dekat dengan dunia yang memang pernah gue geluti karena saat ini dia yang menggeluti ada Om Hao. Ya, salam rahayu, Mas. Salam rahayu. Om Hao, Hari Kurniawan alias Om Hao. Ya. Dari mana jadi Hao-nya? Jadi gini Mas, kalau Haunya itu saya dulu kan kerja di perusahaan furniture ekspor tahun. Bos saya itu kan orang Chinese waktu itu. Oh, Kita kan nama hari di perusahaan itu banyak. Ya. Akhirnya dikasih nomor klatur. Jadi nama buat email, buat IM waktu itu masih pakai IM. Kasih nama Hao waktu itu. Hao itu kan artinya dalam bahasa Mandarin baik. Ya. Baik, dan nanti biar hoki, nanti kalau kamu udah nggak kerja sama saya, biar baik, biar hoki terus gitu, katanya gitu. Kita pakai di sosmed, di IG, di Facebook, waktu itu di email, semuanya pakai Hao semua. Jadi akhirnya sekarang Hao lah yang dikenal ya. Nah, kasih di KTP malah nggak tahu. Tapi nggak apa-apa. Emang kadang-kadang buat kita yang para pekerja dunia seni, dunia hiburan, kalau istilahnya nama panggungnya itu emang sebisa mungkin beda dengan nama asli, biar tidak ada pemalsuan data yang digunakan dengan nama kita. Nama dosen terus. Tapi nama adalah doa. Ternyata Hao ini emang ya berdampak positif buat Om Hao sendiri gitu kan ya. Alhamdulillah. Tapi anyway, Om Hao saat ini mau ngobrol-ngobrol, kita ngobrol santai aja gitu kan ya. Gue boleh nanya sebentar mengenai KTJ Les Kisah Tanah Jawa. Nanti kita bakal ngobrol soal KTJ Kisah Tanah Jawa, gue mau ngobrol soal lu. Tapi di luar KTJ, piara burung masih ya? Masih, Mas. Lovebirds ya? Burung cinta. Iya, lovebirds. Kenapa lovebirds? Orang mah perkutut, orang mah apa, ini lovebirds. Ya, sebenarnya itu kan kandangnya itu ada lagi, Mas. Turunannya. Nggak hanya itu. Jadi masih ada murai batu, terus ada cucak hijau juga. Sama ada burung, ini kayak burung perkutut gitu, Mas. Itu sebenarnya punyanya adik sama bapak saya. Awalnya. Jadi terus pas saya bantuin ngurusin, udah deh saya minta tolong ibu saya buat cosplay bapak-bapak gitu aja lah. Gitu. Benar ada kucing juga Mas di rumah banyak. Ada berapa total binatang peliharaan? Gue istilahnya jadi penasaran nih dengan kehidupan pribadi. Nah, kalau kucing 4, saya kucing punya 4. Yang di kandang 2, yang dilepas 2. Terus burung itu ada 5. Hati-hati tuh kucing dilepas, burung ntar dimakan loh. Kandang, Mas. Kandang semua diamanin ya, diamanin. Tapi anyway, Om Hao terima kasih banyak sudah mau obrol-obrol barengan sama gue. Seperti biasa tentunya gue memang berusaha untuk kalau diobrol-obrol itu kita ngobrol santai, tapi kita bisa memberikan insight, kita bisa memberikan setidaknya apa yang kita obrolin ada maknanya lah buat yang nonton gitu kan. Dan mungkin nggak ada salahnya gue nanya, Om Hao ini kan saat ini dikenal sebagai bagian dari Kisah Tanah Jawa yang memang punya konten YouTube menelusuri tempat-tempat, ada orang bilang angker, ada orang bilang budaya, ada orang bilang sejarah. Ya kan, itu tergantung persepsi masing-masing. Tapi somehow saat ini setahu gue awalnya lu itu sebenarnya dulu pernah bergelut di bidang apa ya, istilah bukan bidang, mungkin karena lu sejarawan ya jatuhnya ya, atau apa? Iya, sebenarnya kalau sejarawan juga bukan sih Mas, karena saya belum ngambil bidang itu gitu. Oke. Nanti tahun depan kalau ada waktu ada rezeki. Amin, moga-moga. Master of History, jadi untuk S2 ilmu sejarah gitu. Amin. Biar lebih kuat secara literatur. Sebenarnya kalau ini itu berawal tahun 2013 Mas Niko. Jadi sewaktu saya dulu jadi volunteer untuk komunitas penggiat sejarah dan bangunan bersejarah, jadi heritage building gitu. Sebenarnya basic background pendidikan saya kan teknik sipil Mas sebenarnya. Oke. Teknik sipil tetapi lebih ke pengurusan bangunan tua. Dan saat di situ itu saya sadar baru bisa gitu. Diberikan titipan tersebut ketika sebelum ada proses konservasi, sebelum ada proses
revitalisasi, revitalisasi itu. Saya kadang mendengar suara orang-orang Belanda di situ. Oh, really? Iya. Oke. Saya dengar suara orang Belanda, dan terkadang saya mengikuti feeling saya sebelum ada action untuk konservasi itu, saya tidur dulu Mas sendiri di tempat itu. Ibarat kalau kata orang nyari wangsit ya sebenarnya ya. Kayak gitu nyari wangsit. Wangsitnya itu datang malam Mas, jadi ada suara langkah kaki, menir Belandanya itu datang, kemudian bilang ini misal catnya diganti putih aja, itu jangan dihilangkan, pohon itu jangan ditebang. Itu kemudian yang saya sampaikan ke teman-teman ketika nanti mau eksekusi proyeknya konservasi tersebut. Karena makhluk astralnya, Mas gampangannya ya, itu mengajak komunikasi dengan bahasa Belanda, akhirnya saya mempelajari bahasa Belanda untuk bahasa sumber. Jadi saya pun membuka banyak catatan, baik secara teknik ataupun secara sejarah. Jadi rajin membaca juga Mas Niko. Jadi artinya yang gue tangkap sebenarnya lo mendapatkan residual energi yang ada di lokasi sebenarnya ya? Iya Mas, benar. Jadi residual energi itu kan sebenarnya sisa energi yang mana mengikuti hukum kekekalan energi ya. Dia tidak akan bisa musnah tapi tetap ada. Itulah yang masuk ya, yang kita serap, yang akan kita tangkap. Berinteraksi dengan kita. Iya, benar, seperti yang akan kita absorb dan kita cari konklusinya ini semuanya seperti apa analisisnya. Karena di sini jelas saya secara jurnalnya itu saya maksudnya secara ilmiah gitu. Jadi saya harus menerjemahkan seperti apa karena nanti akan menjadi seperti konsep rancangan ataupun untuk perbaikan dan macam-macam. Di awalnya seperti itu Mas Tiko dulu. Jadi awalannya malah sebenarnya ketika lu terlibat dengan proyek konservasi dan kemudian malah tersadarkan bahwa ada ya bisa menangkap residual inilah yang kepancing akhirnya mulai berinteraksi ya Om Hao ya. Ya benar seperti itu Mas. Ya. Selama berjalannya waktu ya akhirnya semakin terasa dan seperti diberikan amanah gitu. Nah, tapi kemudian pertanyaan gue berikutnya sih Om Hao, maksudnya lu sendiri pun setelah merasakan residual energi yang ada gitu, apakah ini membuat lu lebih tertarik terhadap sejarah atau gimana? Karena kalau gue perhatikan kan sebenarnya ketika kita membahas kisah Tanah Jawa secara konten gitu ya, kalian tuh lebih banyak membahas ini sejarahnya begini, tarikannya seperti ini. Dan menurut gue pribadi, maksudnya fine, lu bisa merasakan residual energi. Sebagai seseorang yang pernah bekerja juga di bidang horor dan mengurus yang seperti itu gitu ya. Meskipun gue tidak mempunyai kapabilitas dan kemampuan untuk berinteraksi secara plak gitu, tapi artinya kan kita kan nggak bisa sembarang ngomong ketika kita ngomongin sejarah. Apakah lo kemudian juga mendalami sejarah-sejarah dari setiap istilahnya lokasi? Iya pasti Mas. Jadi sembarang macam buku semua saya baca di situ. Dan karena kenapa Mas Tiko? Karena ini menjadi pegangan saya dasar, menjadi satu yang sangat penting. Karena ketika nanti mencoba untuk retrokoneksi dan untuk men-flashback suatu peristiwa dan menangkap energi tersebut, jika nanti di situ ditumpi oleh makhluk astral yang ingin membelokkan, setidaknya kita tahu dulu. Gitu. Jadi kita pegang tahunnya dulu. Tahun-tahun itu kita pegang, masa-masanya kita pegang, termasuk secara ageman ya. Itu kita harus tahu. Analisis kita harus kuat Mas itu karena ketika ini kita punya pegangan ini, ketika nanti kok di tengah jalan kita energinya ini kok nggak selaras gitu ya, itu berarti bisa diterusin gitu. Tetapi jika energinya ini selaras, secara feeling dan secara hati juga kita mantap, insya Allah nanti bisa jalan sendiri. Jadi pada dasarnya sebenarnya ketika mempelajari sejarah itu sebagai bentuk pegangan dasar awalnya dulu ya Om Hao ya? Iya Mas, karena kalau sejarah kan pasti ada 3 unsur Mas. Jadi primer itu berdasarkan saksi hidup orang yang menyatakan yang masih ada, teratur, baru yang ketiga ini secara metode retrokoneksi atau flashback itu. Karena saya pernah konsultasi juga dengan dekan ya untuk ilmu budaya, untuk ilmu sejarah salah satu universitas terkenal. Itu saya tanyakan
memang diperlukan metode-metode tersebut, dan bahkan di negara maju seperti di Inggris itu sudah ada mata kuliah retrokognisi tentang bahasa. Ya, karena mereka bagaimanapun juga ya, ketika kita ngomongin sejarah ya, pasti kan kita butuh berbagai macam sumber untuk mengetahui validasi terhadap peristiwa itu sendiri sebenarnya. Iya Mas, benar. Dan penulisan sejarah itu pun tidak bisa saklek ya, maksudnya tidak pasti di hari ini, karena itu masih bisa direvisi terus. Ya, betul. Konsep dari sejarah kan sajarah, dalam bahasa Arab adalah pohon yang bercabang, sehingga akan banyak cerita di situ dengan dari sudut pandang mana, versi mana, itu akan memperkuat cerita itu. Yes. Nah, dari satu sisi saja. Oke, baik. Jadi memang akhirnya ya sejarah dan residual energi interaksi yang ada di lokasi semuanya akhirnya berjalan beriringan lah ya istilahnya ya Om Hao ya. Oke. Nah Om Hao, tapi kenapa akhirnya memilih nama Kisah Tanah Jawa? Apakah lu tidak kepikiran untuk mencoba ibaratnya gini, gue kepikiran gitu ya, maksudnya dari sisi gue gitu ya. Gue ketika bergabung di Masih Dunia Lain ini sedikit curhat jadinya. Gue tuh selalu protes. Jadi gue bergabung di Masih Dunia Lain itu kan 2013, kemudian live 2014 sampai dengan September 2014 gue bergabung, and then gue resign, gabung lagi di 2015 sampai dengan program itu tutup. Gue selalu dapat lokasinya Jawa. Jadi pada saat gue keluar, itu ke Bengkulu, ke Bali, segala apa. Gue protes, kenapa pas zaman gue tuh dapetnya Jawa? Maksudnya lu nggak mau, lu hanya berfokus akan di Jawa atau sebenarnya lu akan bermain ke wilayah-wilayah lain? Ya, jadi gini Mas, kalau kenapa Jawa, saya mewakili teman-teman waktu itu ya, karena kita lahir, hidup dan tinggal di tanah Jawa Mas. Betul. Karena itu dulu Mas Tiko, termasuk ini kita membicarakan tanah Jawa itu lebih mencakup pada pulau. Ya. Jadi dari Anyer sampai Panarukan lah itu kita sebutnya Pulau Jawa gitu. Okay. Semuanya. Kemudian kita harus tahu dulu seluk-beluknya tanah Jawa seperti apa. Okay. Kemudian leluhur-leluhur kita dulu seperti apa. Sehingga ketika tanah Jawa ini kita paham, kita tahu, ketika nanti kita keluar Pulau Jawa, itu sudah kita bisa untuk membicarakan yang lain. Jadi jangan sampai kata cerita sudah pernah ke sini belum, ceritanya seperti apa. Tidaknya kita tahu di mana kita tinggal dulu. Karena hari-hari kita kan ditanamnya di sini, Mas. Betul. Karena termasuk Mas Iko, semuanya, Mbak Sarah dan semuanya saya, Mas Wisnu, teman-teman Kisah Tanah Jawa semua di sini, sehingga ketika nanti kita sudah paham, setidaknya sudah tahu tentang Jawa sendiri, baru leluhur Nusantara akan memberikan amanah untuk tanah-tanah yang lain. Betul. Itu. Dan jadi, karena Nusantara luas. Jadi ya emang fokus dulu sama tanah kelahiran dan tempat lahir kita dulu lah ya. Iya benar Mas. Karena kalau berkaitan dengan spiritual ya ataupun supranatural, mistis, itu pasti kita akan diberikan bekal dan diberikan izin. Jadi seperti paspor. Iya betul. Berikan paspor visa, termasuk visanya kita mau kemana. Jadi nanti kita sudah mengumpulkan berapa ribu jam terbang, baru bisa. Untuk tanah lain, negara lain gitu. Iya. Jadi itu semua proses ya. Benar Mas. Betul. Gue sangat amat setuju bahwa semua itu proses. Sama halnya ketika lu tadi bercerita mengenai proses pertama kali mendapatkan perasaan bahwa kok gue mendengar suara, kok gue bisa berinteraksi hingga akhirnya lebih terasa tajam, itu semua proses. Kadang-kadang itu yang perlu diingat sama banyak orang bahwa dalam hidup itu ada proses sebenarnya ya. Ya, karena harus step by step, one by one. Jadi seperti kita sekolah sebenarnya Mas, karena ini kan kita mencari guru sejati ya Mas Niko. Betul. Itu yang ada di diri kita, sehingga kita tidak ada batas waktunya, kita selesai. Ini proses kita belajar terus. Yes. Bertemu dengan siapa itu juga belajar, kita pergi kemana itu juga belajar, mendapatkan pengalaman dan mendapatkan permasalahan itu juga bagian dari belajar. Betul, gue setuju dengan hal itu Om Hao. Kalau gue melihat lu sebagai orang yang logis, biasanya based on logika ngomongnya gitu kan, ada ini logika gitu. Pertanyaan gue, sebelum lu mendapatkan pengalaman berinteraksi
ketika waktu awal-awal gitu ya menjalankan konservasi. Do you believe in those kind of things? Om Hao yang gue tahu adalah seseorang yang sangat amat mudah berinteraksi dengan residual energi Jepang. Kenapa? Lo pernah kepikiran gak sih apa yang bakal lo lakukan kalau lo tidak ada di Tikisah Tanah Jawa, Om? Kira-kira kegiatan lo ngapain? Pernah kepikiran gak maksudnya?